فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا. Pada pertemuan kita malam hari ini, sesuai dengan kesepakatan dan janji kita bahwasanya kita akan mengkaji kajian dengan materi tauhid setelah alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita tutup kajian dari kitab yang sebelumnya dengan materi dakwah. Adapun pertemuan kita pada perdana malam hari ini kita akan memulai mengkaji kajian dengan judul Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih. Jadi beliau mengisyaratkan dalam tulisan beliau di sini sesuai dengan apa yang beliau terangkan kepada kita nanti di dalam muqaddimah beliau. Kumpulan yang sahih dalam materi Tauhid Rabbil Alamin, tentang pengesaan Allah, mentunggalkan, yakni Rabb al-Alamin. Bukunya materinya materi tauhid dengan 3 materi sekaligus. Kemudian awal pembahasan beliau singgung, beliau hanya menyebutkan tentang yang sahih saja dari ayat Qur'aniyah ataupun ahadits as-sahihah. Yang mana tulisan ini sama dengan penulis yang sebelumnya milik Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Umari Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Materi tauhid adalah materi yang sangat penting, dibutuhkan oleh setiap kita, seluruh jenjang lapisan masyarakat, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Oleh karena itu mengkaji kajian tauhid adalah mengkaji kajian yang tidak ada bosannya, tidak ada jenuhnya. Bahkan kita butuh untuk terus mengkaji kajian tauhid. Sebagaimana Nabi SAW memulai kajian tauhid di awal dakwah beliau dengan kurun waktu 13 tahun lamanya. Sebagaimana juga beliau mengakhiri dakwah beliau beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia juga dengan teguran-teguran, kritikan-kritikan, nasihat-nasihat berkaitan dengan tauhid. Di akhir hayat Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, sebelum nantinya beliau dikuburkan, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taj'alu qabri masjidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Dan itu teguran tentang tauhid. Tanpa perlu berpanjang lebar, ada sang penulis telah kita sebutkan sebelumnya bahwa beliau adalah ulama al-mu'asyirin. Dan buku ini juga kurang lebih hampir 20 tahun yang silam ditulis. Atau kurang lebih 20-an tahun. Langsung kita baca muqaddimah dari sang penulis. Berkata beliau, Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Umari Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Pembukaan. Kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muqaddimah, sesungguhnya pujian seluruhnya milik Allah, kami memujinya, meminta tolong kepadanya serta beristighfar kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dia, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, serta barang siapa yang Allah menyesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, serta aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Masih ada tentang muqaddimah. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai segenap umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan dari satu jiwa tersebut pasangan dia, dan menyebarkan dari kedua pasangan, yaitu laki-laki dan satu jiwa tadi, dan pasangan hidupnya adalah generasi laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Bertakwalah kalian kepada zat yang kalian meminta dengannya. Demikian juga rahim. Meminta dengannya, meminta dengan rahim. Silaturahim. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha mengintai, maha mengawasi. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebaik-baik ketakwaan. Serta janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan kalian berislam. Berserah diri, patuh, tunduk. Wahai segenap orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah serta ucapkanlah ucapan yang kokoh. Niscaya Dia, yakni Allah, akan memperbaiki amalan-amalan kalian serta mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah serta Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Khutbatul hajah. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Selanjutnya, karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang barunya, serta seluruh perkara baru adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dalam riwayat Imam Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kebid'ahan tempatnya di neraka, atau setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian beliau masuk mulai dengan ucapan beliau pada isi kandungan dari muqaddimah ini. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah yang Maha Tinggi, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada redaksi ayat atau surat disebutkan ayat 1 sampai 7. Ayat pertamanya tidak boleh masukkan. Artinya Al-Fatihah. Yang termasuk salah satu ayatnya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allah alam, mungkin beliau mencukupkan dengan apa yang beliau jadikan sebagai pembuka dari muqaddimah ini. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik atau raja dari hari agama, yakni hari kiamat, salah satu dari nama hari kiamat. Kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami meminta tolong. Berikanlah kami petunjuk di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat bagi mereka, bukan jalan Engkau yang murkai, serta bukan juga jalan yang sesat, orang-orang yang sesat. Pertama-tama, barakallahu fikum jami'an, setelah khutbatul hajah, kemudian isi kandungan muqaddimah, beliau memulai dengan Al-Fatihah 7 ayat secara sempurna. Ini terdapat isyarat bahwa yang beliau ingin kaji dari kitab ini, tulisan ini yang jumlahnya kurang lebih 500-an halaman,
adalah isi kandungan dari surat Al-Fatihah yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 jenis tauhid sekaligus. Artinya, beliau memulai muqaddimah dengan ayat dari Al-Fatihah bahwasanya kandungan isi tulisan ini diambil dari kandungan isi surat Al-Fatihah. Terkandung di dalamnya makna tauhid seluruhnya. Nah, tauhid ar-rububiyah dari kata Allah Rabbil Alamin. Terkandungnya makna rububiyah akan datang juga pada bab pertama. Kita akan kaji di sana panjang dan lebar tentang apa itu rububiyah. Tauhid uluhiyah dimulai dari ucapan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah atau Imam Ibnu Qayyim memiliki istilah yang lain dengan tauhid al-ibadah terkandung dari ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kemudian tauhid asma wa sifat banyak sekali, di antaranya adalah lafaz Allah, alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah. Maliki Yaumiddin, juga nama Allah. Terkandung di dalamnya juga sifat. Jadi ini syarat pembawaan surat Al-Fatihah secara menyeluruh dari awal ayat sampai akhir, isyarat bahwasanya inilah kajian tauhid dari awal sampai akhirnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin juga menerangkan bahkan isi seluruh Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an seluruhnya dari awal sampai akhirnya yang berisikan 30 juz, yang berisikan 114 surat, yang berisikan lebih daripada 6.000 ayat, seluruhnya tidak lepas daripada makna tauhid. Kata beliau Syekh Abu Amr berikutnya, wa inna syarafa kulli ilmin bi syarafi muta'alliqihi wa ghayatihi. Wa ilmu tauhidillahi muta'alliqun billah wa ghayatuhu ma'rifatullahi rabbil alamin. Lidha fahuwa asmal ulum wa afdalu ma yas'adu bihi al-'abdu fi dunya wal akhirah. Kita artikan dulu. Sesungguhnya kemuliaan seluruh ilmu terdapat pada kemuliaan apa yang berhubungan dengannya serta puncak tertinggi dari ilmu tersebut. Artinya mata pelajaran atau cabang-cabang ilmu banyak. Kemudian ilmu apa yang paling mulia, yang paling berharga? Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang memiliki hubungan keterkaitan dengan sesuatu yang mulia juga. Nah, kajian yang mulia dari ilmu tersebut menunjukkan bahwasanya ilmu tersebut mulia. Wa ilmu tauhidillah muta'alliqun billah, sedangkan ilmu tauhidullah berhubungan dengan Allah, berkaitan erat dengan Allah. Makanya ilmu yang paling baik, ilmu yang paling bagus adalah tauhid. Jadi kita sekarang sedang mengkaji ilmu yang paling terbaik. Tidak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu ini. Apa itu? Ilmu tauhid. Maksud dan tujuannya boleh sebutkan kepada kita. Wa ghayatuhu ma'rifatullahi rabbil alamin. Puncak tertinggi dari ilmu tauhid adalah mengenal Allah, Rabb semesta alam. Sebaik-baik zat yang dikenali adalah Allah. Kita tidak kenal umat manusia tidak rugi. Namun ketika tidak mengenal Allah Rabbul Alamin rugi. Semakin banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga kemuliaan seseorang. Oleh karena itu semakin dalam mengkaji ilmu tauhid, semakin mulia orang tersebut. Liza oleh karena itu fahuwa asmal ulum. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi. Asma dari kata sama'i, langit. Ilmu yang paling tinggi, artinya tinggi derajatnya, tinggi tingkatannya, tinggi kemuliaannya. Wa afdalu ma yas'alu bihi al-'abdu fi dunya wal akhirah. Serta ilmu yang paling menggiring seorang hamba itu beruntung di dunia dan juga akhirat. Ma yas'alu bihi al-'abdu. Ilmu yang paling membahagiakan, yang paling menggembirakan. Artinya menggiring kepada kebahagiaan dan kegembiraan. Tauhid. Ilmu yang lain belum tentu. Ilmu dunia belum tentu bisa mendatangkan kegembiraan sebagaimana kegembiraan yang dikaji oleh para penuntut ilmu tauhid. Wa huwa asasuddin wa hammu wa akadul wajibati wal mafrudati 'ala al-'ibad. Dan dia adalah pondasi agama.
Fondasi agama. Makanya rukun agama Islam ada 5. Apa yang paling pertamanya sebagai fondasi asas? La ilaha illallah, berkaitan dengan tauhid. Maka tauhid adalah asas agama. La ilaha illallah adalah asas agama. Perbaiki tauhid kita. Asas fondasinya dulu diperbaiki. Kalau asas tidak bagus, yang lainnya ke atas akan tidak bagus. La ilaha illallah tidak bagus. Nah, sholat belum tentu diterima, puasa belum tentu bagus, zakat belum tentu diterima, haji pun belum tentu. Asas dulu diperbaiki. Agar supaya yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ilmu tauhid adalah yang paling penting, yang paling ditekankan dari sisi kewajibannya, kelazimannya bagi para hamba. Cabang ilmu pelajaran ada kategorinya sunnah, artinya dipelajari bagus, tidak dipelajari juga tidak sampai tingkatan dosa. Ada juga mata pelajaran atau ilmu yang tingkatannya mubah, dipelajari. Nah, dia mendapatkan manfaat, tidak pelajari juga, tidak mengapa. Tidak dicela, ilmu yang mubah, ilmu berkaitan dengan dunia. Bodoh tentang ilmu dunia tidak dicela. Namun ilmu tauhid kata beliau di sini adalah wajib, termasuk bagian daripada perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari, wajib untuk diketahui. Ya, bagaimana mungkin untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengkaji tentang tauhid? Wa li ajlihi khalaqahumullahu jami'an. Dengan tujuan tauhid juga Allah menciptakan umat manusia seluruhnya, menciptakan hamba-hamba seluruhnya. Artinya Allah menciptakan hamba dengan tujuan apa? Agar makhluk mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin serta manusia melainkan untuk menyembahku. Illa liya'buduni. Ada ya mutakallim mahdzuf. Makanya ada harakat kasrah di belakang. Agar mudah dibaca, sengaja dihapus ya. Illa liya'budun. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau hamba-hamba seluruhnya adalah dengan tujuan dan maksud ini, tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi tauhid memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Dengan tauhid mereka hidup. Tanpa tauhid mungkin mereka berjalan di permukaan bumi tapi hakikatnya mereka mati. Wa li ajli tauhidillahi khalaqallahu as-samawati wal ard. Dengan tujuan tauhid pula mentauhidkan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi masih tegak berdiri karena tauhid. Kalau tidak ada lagi tauhid, terjadi hari kiamat, langit runtuh berjatuhan menimpa bumi. Kalau tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah, terjadilah hari kiamat. Karena dengan tujuan tauhidlah langit dan bumi diciptakan. Hal tersebut terbukti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah." Tidak tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebut di permukaan bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah. Isinya hanya orang kafir. Disitulah tegak hari kiamat. Dan perhatikan ketika ada yang menyelisihi tauhid, yang melanggar tauhid, melakukan kesyirikan seperti kesyirikan orang-orang Nasara. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika Allah disekutu'i dengan keyakinan Allah memiliki anak keturunan, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu berjatuhan. Wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir juga bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda'idan, hampir juga gunung saling bertabrakan. Karena kenapa? Karena orang-orang Nasara mengatakan Allah memiliki anak keturunan. Qala ta'ala, tadi argumen di atas boleh katakan bahwasanya dengan tujuan tauhidullah Allah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya milik Allah. Dialah
yang menciptakan langit serta bumi dan menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka ya'dilun. Yusyrikun. Al-'adl huna makna asy-syirk. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim yusyrikun. Ya'dilun. Al-'adl ay al-mail. Al-mail min al-fitrah, al-mail an tauhid. Artinya kesyirikan. Wa qala jalla fi ula, masih ayat yang berkaitan dengan tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hubungan tauhid dengan penciptaan, bahwasanya karena Allah sang pencipta, tidak ada pencipta selain Allah, maka peribadatan pantas diserahkan kepada sang pencipta, yakni Allah, jangan serahkan kepada selainnya. Wahai segenap umat manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Agar supaya kalian bertakwa. Ini juga datang dari surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini adalah ciptaan Allah, alam semesta seluruhnya, langit bumi serta isinya. Faruni madza khalaqal ladzina min duni. Tampakkan kepadaku, wahai orang-orang musyrik, apa yang sesembahan kalian bisa ciptakan. Artinya karena Allah adalah sang pencipta, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, makanya pantas untuk diserahkan ibadah kepadanya. Peribadatan hanya diserahkan kepada sang pencipta. Ketika dia bukan pencipta, dia tidak pantas untuk diibadahi. Ayat yang serupa juga berbunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun." Apakah mereka diciptakan atau mereka yang mencipta? Berhala-berhala, patung-patung. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tetapi mereka tidak meyakini. Yang diibadahi adalah yang memiliki sifat penciptaan. Dan dia satu-satunya adalah Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal penciptaan. Wa qala subhanahu, dan berkata Allah yang maha suci, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan dialah, ada surat Hud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam kurun waktu 6 hari. Dan adalah arsy-Nya di atas air. Arsy-Nya Allah di atas samudera. Jadi di atas langit yang ketujuh. Kemudian beberapa derajat surga, terdapat 100 derajat tingkatan surga. Di atas surga ada air, samudera. Kemudian di atas air tersebut terdapat arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dengan tujuan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Wa la yaqulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Seandainya engkau katakan wahai Muhammad kepada mereka, sungguh kalian akan dibangkitkan setelah kematian. La yaqulanna alladziina kafaru, niscaya orang-orang yang kafir akan mengatakan, pasti mengatakan, karena lam taukid di awal, nun taukid berikutnya. Pasti mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Jadi mereka menganggap bahwasanya dakwah kepada mengimani hari kiamat adalah dakwanya tukang sihir, dongeng belaka, hanya menakut-nakuti umat manusia. Beberapa ayat telah kita baca di atas, ini semuanya berkaitan dengan tauhid. Kemudian beliau singgung lagi bahwasanya ini adalah, kajian tauhid adalah kajian yang paling mulia. Karena mengkaji ilmu yang mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita dapati dari tauhid. Beliau mensifati tentang ilmu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang menggiring kepada kebahagiaan bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Ilmu tauhid adalah asas dari agama. Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap hamba.
Beliau susulkan lagi kepada kita tadi bahwasanya karena tauhid Allah menciptakan para hamba. Karena tauhid langit dan bumi masih tegak berdiri. Kita lanjut lagi, masih rentetan beberapa ayat. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Kita baca dulu ayatnya. Dan berkata Allah, Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Kita artikan dulu dua ayat pertama. Dialah yakni Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat dengan maksud untuk menimbulkan rasa takut serta pengharapan. Takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, kepada zat yang Allah ciptakan berupa kilat tadi. Dan dia juga menjadikan awan mendung, awan hitam. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan guru bertasbih memuji tentang pujian Allah. Demikian juga para malaikat karena rasa takutnya mereka, takutnya kepada Allah. Wa yursilus sawa'iqa, dan dia juga yang mengirim halilintar, fayusibu biha may yasha, yang akan menimpa siapa yang dia kehendaki. Menimpa siapa yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Kemudian mereka mendebat tentang Allah, padahal dia adalah zat yang maha keras siksaannya. Al-muhal, al-mihal, menyiksa. Lahu da'watul haq. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Dua ayat berikutnya kita artikan. Milik dialah, yakni milik Allah. Doa yang hak, doa yang benar. Karena ketika diserahkan kepada selain Allah, maka doa tersebut batil. Mau doa yang benar, serahkan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ketika diserahkan kepada selain Allah adalah doa yang salah, doa yang keliru. Dan mereka yang menyeru kepada selainnya, berdoa kepada selain Allah, yang diseru tersebut mereka tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. Kecuali ibaratnya seperti seseorang yang membentangkan kedua tangannya mengangkat air untuk menyampaikan ke mulutnya. Tidak mungkin akan sampai. Bagaimana mungkin? Dibentangkan dua tangannya. Bukan dalam keadaan menciduk. Tapi dibentangkan seperti ini. Terbuka lebar. Kemudian mengangkat air. Diangkat ke mulutnya. Apa yang sampai ke mulutnya tidak ada. Karena air akan berjatuhan. Itu ibarat seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada hasil manfaatnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan. Permisalan yang luar biasa. Yang berdoa kepada selain Allah seperti membentangkan kedua telapak tangannya, dibentangkan bukan dalam bentuk cidukan. Kemudian dia menciduk air dalam keadaan kedua telapak tangannya itu tersebut terbentang. Akhirnya dia ingin mengangkat ke mulut dia, tidak ada yang tersisa air dari telapak tangan dia. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan hanya kepada Allah lah sujud seluruh apa yang di langit dan di bumi, baik itu dalam keadaan mau ataupun keadaan terpaksa. Serta juga bayangan mereka pagi dan petang hari. Jadi siapapun dia tidak bisa lepas dari dia adalah hamba Allah. Orang kafir sekalipun, meskipun mereka melakukan kekafiran, tapi mereka tetap tidak bisa keluar dari hukum Allah. Dari sisi bahwasanya kalau Allah ingin mewafatkan mereka, mereka wafat. Kalau Allah ingin membuat mereka terserang penyakit, mereka akan terserang penyakit. Dengan kekufuran mereka. Mereka ingin keluar dari hukum Allah syariah, namun mereka tidak bisa keluar dari hukum Allah kauniyah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lanjutnya lagi, lanjut Allah Subhanahu wa taala. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah.
Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ayat yang luar biasa yang boleh saya bawakan kepada kita yang terkandung dalamnya makna-makna tauhid dengan 3 tauhid sekaligus. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, tanyakan, "Man rabbus samawati wal arsy?" Apakah Rabb langit dan juga bumi? Qulillah, katakanlah Allah. Allah Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Katakanlah kepada mereka kembali, apakah kalian menjadikan kepada selainnya, kepada selain Allah, wali-wali yang mana mereka tidak memiliki kemanfaatan, tidak memiliki kemampuan, baik itu untuk diri mereka sendiri, tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan. Artinya mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat dari patung-patung, berhala-berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Katakanlah, apakah sama kegelapan dan cahaya? Ataukah mereka menjadikan kepada Allah sekutu-sekutu yang bisa menciptakan seperti ciptaannya, yakni ciptaan Allah? Akhirnya tersamarkanlah ciptaan. Akhirnya mirip, tersamar. Jawabannya tidak. Karena di depan bunyinya pertanyaan. Man rabbus samawat am ja'alu lillah. Apakah berhala mereka, sesembahan mereka bisa menciptakan? Jawaban mutlak terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah yang Maha Tunggal, yang Maha Memaksa, Maha Perkasa. Allah zat yang Maha Tunggal. Tunggal dalam penciptaan, tunggal dalam peribadatan. Lagi permisalan lagi. Nah, permisalan seperti ini yang Allah Subhanahu tersebutkan bahwa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahaminya, mengertinya kecuali orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu. Makanya memahami tentang permisalan seperti ini membuka wawasan kita tentang apa itu tauhid, apa tujuan kita diciptakan. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiya wa mimma yukiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabad fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkus fil ard kadzalika yadribu Allahu al-amsal. Permisalan, perhatikan baik-baik. Allah menurunkan air dari langit. Akhirnya jadilah banjir, mengalir di lembah-lembah, dataran rendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi menurun ke tempat yang rendah. Jalur-jalur air hujan. Sesuai dengan kadarnya. Akhirnya banjir pun membawa buih yang banyak. Buih yang tidak bermanfaat. Yang bisa diambil manfaat hanya air, buihnya tidak. Hanya membawa kotoran. Ini permisalan yang pertama. Yang kedua, wa mimma yukiduna 'alaihi finnar, demikian juga apa yang dibakar oleh api. Ibtigha'a hilyatin aw mata'in, dengan tujuan untuk membuat perhiasan ataupun perkakas. Perhiasan seperti emas, perak ditempa dengan api. Demikian juga perkakas rumah tangga seperti pedang, tombak, parang, tembikar juga ditempa dengan api. Zabadun mithlu juga memiliki buih yang sama. Artinya ada debu pembakaran, ada asap yang menyengat baunya, dan semisalnya itu semuanya ada buihnya. Artinya di baik kebaikan, hujan turun ada kebaikan, namun ada juga buruknya. Dalam profesi pandai besi, dia menciptakan dia membuat sesuatu yang bisa bermanfaat, namun jangan lupa juga ada buihnya, ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah membuat permisalan yang baik dan buruk. Baik adalah air, baik adalah api, memiliki kemanfaatan, bisa membuat ini, membuat itu. Buruknya adalah buih tadi. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa, adapun buih tadi akan pergi sirna sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ard, adapun apa yang bermanfaat bagi umat manusia itulah yang tetap di permukaan bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah membuat permisalan. Maka lillahi fahuwa baqi, apa yang diperuntukkan kepada Allah itulah yang tersisa, itulah yang bermanfaat.
yang buih ibaratnya tentang kebatilan akan pergi ke kiri dan ke kanan, tidak tahu arahnya, tidak tahu tujuannya, bahkan tidak ada kemanfaatan yang bisa diambil, tidak bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, subhanallah, kemudian kita petik dari ayat surat Ar-Ra'd, terdapat sekitar 5 ayat atau 6 ayat dari surat Ar-Ra'd ini yang berkaitan dengan tauhid. Di sini menyinggung tentang Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Allah sang pencipta. Yang lainnya tidak bisa mencipta. Kemudian berkaitan juga dengan tauhid rububiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, mentampilkan, mempertontonkan dan mempertunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah yang bisa membuat hamba tersebut takut dan juga berharap, seperti terjadinya petir, turunnya kilat dan halilintar yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti dan membuat harapan. Nah, serta juga mengirim awan gelap sebagai sumber hujan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa makhluk Allah yang mulia seperti malaikat pun takut ketika hal-hal tersebut terjadi. Petir, halilintar, datangnya awan gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di sini bahwasanya Allah adalah yang maha kuat siksaannya. Itu juga berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah terkandung dalam ayat ini, lahu da'watul haq, milik dialah. Dakwah yang tepat, dakwah yang benar. Artinya ketika berdoa kepada Allah itulah doa yang tepat. Namun ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah menyelisih tauhid. Itu yang tidak benar. Karena ketika beribadah kepada selain Allah yang juga makhluk sama. Ibaratnya seperti beliau atau Allah membuatkan permisalan yang dengan itu membuka wawasan kita, membuka nalar pemikiran kita bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah ibaratnya seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya yang ingin menciduk air dalam keadaan kedua telapak tangannya terbentang. Ini maksudnya ke dalam mulutnya agar supaya bisa diminum, dan apa hasilnya? Airnya pun tumpah sebelum sampai ke minum. Dan seperti itulah orang-orang yang menjadikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah. Tidak akan ada manfaat dan gunanya. Barakallahu fikum jami'an, ini mungkin yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini berkaitan dengan mukadimah dan ayat-ayat yang lainnya berkaitan juga dengan tauhid. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita kali pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.